Prabowo Subianto sedang menjadi sorotan sekarang ya. Dia berpidato dengan sangat berapi-api khas dirinya. Bahkan para pendukungnya memang menuntut untuk Prabowo seperti itu. Mungkin nada yang tinggi yang orang anggap bahwa itu kemarahan udah bukan lagi sebagai sebuah kemarahan. Itu karena udah biasa sehari-hari memang intonasinya seperti itu gitu loh. Dia bercerita banyak hal, termasuk dia berbicara ada yang mengadu domba antara dirinya dengan prajurit, antara dirinya dengan aparat. Sesekali dia menyindir orang. Mungkin bayangan saya ke Anies sih. Yang pinter tetapi ya jangan sampai keminter. Artinya kepinteran itu dijadikan sebagai minteri orang. Pinter nipu dan lain sebagainya. Tapi terlepas daripada itu semua, saya ingin bercerita beberapa hari ke belakang. Saya bertemu dengan teman lama, sahabat lama. Ketika saya sedang menjadi mahasiswa. Dan sekarang punya posisi yang sangat strategis di Polres ya, Jawa Barat, di Pangandaran. Saya bercerita, bertanya banyak hal, termasuk urusan Pilpres ini. Nanti akan saya ceritakan, karena menarik sekali ya ceritanya. Dia sodorkan beberapa fakta. Oke, kita cek dulu Prabowo Subianto nih. Saya datang ke sini justru karena undangannya dari pedagang bakso. Hari ini, saudara pedagang bakso, nanti anak-anakmu jadi insinyur, jadi dokter, jadi insinyur, jadi dokter, jadi pemilik restoran, jadi pemilik gedung, jadi pemilik hotel. Baru Indonesia merdeka sesungguhnya. Saudara-saudara sekalian, Prabowo dan Gibran bersama Koalisi Indonesia Maju, kami telah mengumpulkan pakar-pakar yang terbaik, otak-otak yang terbaik. Tapi tidak hanya otak terbaik, hatinya pun harus terbaik. Jangan hanya pintar, tapi minterin orang. Pintar nipu, pintar bohong. Tapi saya gak sebut namanya loh. Sorry ye. Nanti nilainya turun lagi saya. Saudara-saudara, ada yang mau adu domba saya sama prajurit-prajurit. Prajurit-prajurit tahu bagaimana Prabowo mempertaruhkan jiwanya untuk bangsa ini. Saudara-saudara, hai orang kaya, kalau nanti kau dipanggil Tuhan, kau menghadap telanjang, gak bawa apa-apa, saudara sekalian. Benar? Emangnya lo mau bawa itu mobil seabrek, lo bawa ke surga atau ke neraka? Gak ada itu. Hah? Belum tentu juga dia ke surga, saudara sekalian. Sorry ye. Tapi saya harus hati-hati. Katanya Pak Prabowo calon presiden harus bicaranya yang santun dong. Oke, jelas. Itu Prabowo ya memang kayak gitu, gayanya kayak gitu. Satu kali lagi bahkan pendukungnya yang menuntut untuk Prabowo seperti itu. Jangan lembek. Ya, sebagai
mantan tentara, ya kayak gitu ya, karakternya memang kayak gitu. Oke, saya akan bercerita pertemuan saya. Karena banyak rumor yang diceritakan oleh aktor-aktor politik. Katanya aparat tidak netral. TNI Polri khususnya ya, tidak netral. Saya tanya, kenapa saya berani bertanya? Karena teman lama. Kalau baru kenal mungkin saya nggak bakalan berani bertanya setelanjang itu ya kemarin. Saya tanya, Pak, posisi Polri apakah benar tidak netral di Pilpres kali ini? Wah, kata siapa itu? Hari itu. Enggak, rumor-rumor aja di media-media kan kayak gitu gorengannya. Katanya Polri itu tidak netral. Condong untuk memenangkan salah satu capres. Gitu ya. Wah, dia menjawab ini dengan menyodorkan beberapa fakta. Gini loh, Mas. Yang mengatakan bahwa Polri tidak netral itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan rasa-rasanya tidak mungkin. Dan faktanya saya sekarang menjabat sebagai Kasat Intel. Mestinya kalau memang ada perintah untuk memenangkan salah satu capres, ada masuk dong ke saya perintahnya. Karena saya megang di daerah nih, ya, di tingkat kabupaten, pasti masuk perintahnya. Buktinya sampai sekarang nggak ada tuh perintah-perintah untuk kemudian memenangkan ABCD. Mungkin perintahnya bukan ke Kasat tapi ke Kapolres. Ya pasti bakal ada perintah juga ke saya. Ini fakta, nggak ada Polri itu tidak netral, itu nggak ada. Katanya seperti itu. Lagian gini, coba Mas perhatikan. Di 3 capres ini semuanya itu di sana ada bintang, ada jenderal di sana. Di kubu Amin ada jenderalnya, di kubu Prabowo ada jenderalnya, di kubu Ganjar ada jenderalnya. Jadi mereka itu ada di sana, ada semuanya. Gak mungkin. Jadi kalau kemudian ada intervensi untuk kemudian memenangkan salah satu capres, gak mungkin. Dan faktanya saya tidak mendapatkan perintah. Kalau saya mendapatkan perintah, maka mungkin saya bisa menjawab, oh iya benar. Polri itu disuruh untuk kemudian mengawal suara 02 katakan. Nggak ada. Nggak ada. Ini saya kenapa berani bercerita di sini, karena sudah saya ngomong, Bang, boleh gak saya kemudian informasikan cerita ini? Nah, boleh-boleh aja karena memang itu faktanya. Artinya di sini kita harus mengatakan dengan tegas dan jelas, rumor bahwa aparat tidak netral itu adalah bohong, hoax itu. Sengaja ada kemudian isu ini digelontorkan untuk membusukkan salah satu capres. Itu poin penting. Itu hasil klarifikasi. Saya nanya langsung. Kalau dia bukan Kasat Intel mungkin di bawah, ya saya nggak bakalan tanya. Tapi kalau Kasat Intel, kalau ada urusan kayak gini pasti dapat informasi tuh. Kalau disuruh untuk kemudian mengawal suara kan, Kasat Intel pasti ada perintah menurut saya. Tapi nggak ada, faktanya nggak ada. Jadi kita sebagai masyarakat, kalian sebagai netizen itu jangan mudah terprovokasi, jangan mudah termakan isu yang dimainkan oleh para elit politik dan tujuannya untuk kepentingan politik. Ya hanya untuk kepentingan politiknya aja. Ini penting ya untuk kemudian saya kabarkan cerita ini dan sebarluaskan cerita ini agar kemudian tidak menjadi sumbang. Cobalah kalian yang punya kawan di tingkat Polres, sekelas Kapolres, sekelas Kasat Intel, pasti dia
Kalau memang ada perintahnya, itu pasti dia bercerita. Kalau teman deket ya, kan kita bisa mengukur nih orang ini ngomong bohong apa tidak. Kita sudah berteman berapa lama dengan dirinya, kan itu ya. Kita kan bisa menguji akhirnya ucapannya, apakah benar, apakah tidak. Bahkan kata teman saya itu, siapapun yang jadi, toh saya nggak bakalan langsung jadi Kapolres katanya. Saya mah lah mau 01 yang jadi nggak apa-apa, mau 02 yang jadi ya sama aja, ya mau 03 juga nggak jadi soal, toh saya tetap aja nggak bakalan langsung jadi Kapolres. Itu penegasannya kayak gitu ya, artinya dia ingin mengkonfirmasi bahwa tidak netral. Polri itu tidak netral. Individu-individunya, mantan-mantan jenderalnya mungkin ada yang berpolitik ya, tapi tidak melibatkan institusi. Tidak ada tuh pesan WhatsApp, pesan tertulis, surat, ucapan, nggak ada, nggak ada perintah. Fix ya, saya percaya, karena saya sudah lama berkawan sejak jadi mahasiswa. Kebetulan sekarang deket dia jadi Kasat Intel Pangandaran. Saya baru tahu, ketemu, tiba-tiba saya tanya-tanya deh urusan ketidaknetralan. Dia mengkonfirmasi dengan sangat jelas dan tegas. Itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hati-hati di tahun-tahun politik ini, bakal banyak isu yang berkeliaran. Kalau kita tidak benar-benar memfungsikan akal untuk memfilter itu semua, maka kita akan terjebak di dalam permainan. Kita harus bisa berkata jujur terhadap fakta. Ini fakta, bukan lagi opini. Saya nanya ke orangnya yang punya jabatan, yang mestinya kalau memang ada perintah itu, dia pasti bakal dapat perintah. Faktanya enggak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.